Tentunya banyak hal yang kita harapkan di dunia pendidikan kita. Satu harapan besar kita yaitu berada pada sektor pendidikan. Sholat itu adalah tiang agama, sebenarnya pendidikan itu adalah tiang negara. Pendidikan kalau tidak diurus dalam kondisi apapun, termasuk pada saat negara sedang berperang, yang harus diselamatkan itu adalah pendidikannya sebenarnya. Karena pada saat pendidikan itu jatuh, pendidikan kolab, pendidikan itu terpuruk, maka butuh waktu yang sangat amat lama untuk bisa membangkitkan kembali. Jadi kalau bicara tentang nasib pendidikan sekolah kita saat ini yang sudah 1 tahun ditempa pandemi ini ya, memang sangat amat mengkhawatirkan Mas Bukan. Jadi itu yang membuat kadangkala pendidikan kita juga seperti terabaikan, maka dikhawatirkan sumber daya manusia juga akan lemah nanti di tahun-tahun ke depan. Coba lihat apakah di sistem atau di kepemimpinannya ini yang ada. Bersama keluarga dan para sahabat, dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in, sehingga alhamdulillah kita hari ini berada dalam keadaan Islam, Muslim gitu ya. Dan semoga dengan keadaan Islam dan iman ini tentunya menjadi asbab selamat dunia dan akhirat kita. Yang saya tentunya banyak hal yang kita harapkan di dunia pendidikan kita, agar tentunya bisa menciptakan generasi-generasi yang baik. Kalau dengan kata pendidikan sebenarnya lebih berat gitu ya daripada kata mengajar gitu. Ketika mengajar, satu materi disampaikan, murid paham selesai. Tapi pendidikan sebenarnya lebih panjang, lebih besar daripada itu. Ada satu nilai budi luhur yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Itu kan merupakan harapan tinggi sebenarnya, dan ujung tombak bangsa ini gitu. Kita sedang diserang dari berbagai hal, dirongrong dari segi etika, kebiasaan habit kita mulai menurun kepada habit-habit yang buruk gitu ya, dengan tontonan-tontonan kita. Dan salah satu harapan besar kita yaitu berada pada sektor pendidikan. Sholat itu adalah tiang agama, sebenarnya pendidikan itu adalah tiang negara. Jadi kehilangan orang yang tidak sholat, dia berarti lambat laun agamanya akan rubuh, akan runtuh gitu ya. Begitu juga dengan pendidikan, konsep pendidikan. Pendidikan kalau tidak diurus dalam kondisi apapun, termasuk pada saat negara sedang berperang, yang harus diselamatkan itu adalah pendidikannya sebenarnya. Karena pada saat pendidikan itu jatuh, pendidikan kolab, pendidikan itu terpuruk, maka butuh waktu yang sangat amat lama untuk bisa membangkitkan kembali. Jadi kalau bicara tentang nasib pendidikan sekolah kita saat ini yang sudah 1 tahun ditempa pandemi ini ya, memang sangat amat mengkhawatirkan masih. Seharusnya, karena ini saya orang manajemen nih, 1 tahun itu sebenarnya sudah cukup waktu untuk kita berbenah, tidak lagi terlena, bukan lagi masa adaptasi. Karena kalau dalam ilmu manajemen, adaptasi itu nggak boleh lama. 3 bulan itu sudah selesai waktu adaptasi. Maka kalau kita hitung corona itu kita mulainya bulan 3, sebenarnya 3, 4, 5, bulan 6 itu sudah selesai sebenarnya. Masuk tahun ajaran baru di 7 tahun yang lalu itu sebenarnya kita sudah siap menghadapi pandemi. Namun kenyataannya sampai saat ini kita belum siap. Kita masih gagal untuk mengelola pendidikan, kita masih belum siap. Kita lihat semua orang berlomba-lomba jadi dokter, semua orang berlomba-lomba jadi tabib. Bahkan katakanlah orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan juga ngomongnya tentang kesehatan akhirnya. Bukan bicara tentang bagaimana mempersiapkan anak, bagaimana mengganti metode mengajar, bagaimana mempersiapkan sarpras dalam kondisi seperti ini. Itu seperti terlupakan atau terabaikan, saya nggak tahu juga itu. Semua pada lomba menjadi tabib, menteri, dokter, perawat. Gitu. Oh jangan minum itu, nanti coronanya bisa muncul. Batuk sedikit, itu corona. Padahal itu kan harus dites gitu ya, harus dites. Tapi kita semua menjadi dokter dadakan gara-gara COVID ini ya. Nah, jadi kita sebenarnya saya sendiri sebenarnya merasa bahwa kenapa sih tidak semuanya berpikir di bidangnya masing-masing.
Orang ekonomi, ayo silakan berpikir bagaimana membangkitkan ekonomi di masa pandemi. Begitu juga dengan orang keuangan, bagaimana menstabilkan keuangan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, kita orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan juga berpikir tentang pendidikan, bagaimana menjalankan pendidikan ini dalam kondisi yang serba darurat seperti ini. Nah, masalah kesehatan kita kolaborasi dengan orang-orang yang berada di bidang kesehatan. Saya pikir sinergitas, kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak itu yang bisa membuat pendidikan tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang seperti apapun gitu ya. Nah, itu yang masih kurang sebenarnya baik di Indonesia maupun di Aceh. Coba sekarang kalau kita lihat di televisi itu siapa yang ada ngomong secara serius tentang pendidikan? Nggak ada. Ini sebenarnya momen. Saya di sini kapasitasnya juga sebagai orang tua siswa. Karena anak saya ada yang di SMA, di Moda Bangsa, ada yang di Madrasah Ibtidaiyah. Ini libur semester ini kan 2 minggu nih. Tidak ada satupun sekolah yang memanggil orang tua untuk berbicara bagaimana semester depan kita kita belajar. Demikian juga di kampus, belum ada ini padahal sedang mau memasuki semester baru ya. Ini sedang menyelesaikan semester ini. Sesaat lagi kita udah masuk semester baru. Itu belum ada pembahasan yang sangat intens tentang pendidikan. Jadi itu yang membuat kadangkala pendidikan kita juga seperti terabaikan. Padahal disitulah itu pabrik mencetak sumber daya manusia yang nantinya ke depan mereka lah yang akan mengatur dan mengelola negara. Jadi kalau nggak selesai kita pabriknya nggak tutup, sekolahnya tutup, pendidikannya tidak berjalan, maka dikhawatirkan sumber daya manusia juga akan lemah nanti di tahun-tahun yang ke depan. Nah, kemarin itu skenario pembelajarannya sebenarnya sudah dimulai atau sudah disusun sebenarnya ada tiga skenario ya bagi orang-orang yang optimis bahwa insya Allah nggak apa-apa nih corona, walaupun corona tetap pendidikan tetap bisa berjalan. Itu ya tetap membuka sekolah, tetap membuka kampus dan lain sebagainya. Namun ada juga bagi orang-orang yang pesimis bahwa wah ini nanti terpapar, ini nanti bisa ada OTG yang kita nggak prediksi siapa orangnya dan ternyata dia positif gitu ya. Nah bagi orang-orang yang seperti itu mungkin dia akan memilih untuk belajar di rumah saja jarak jauh. Nah ada skenario yang ketiga yang coba ditawarkan kemarin itu yaitu blended learning, dan ini yang sebenarnya sedang ramai kita terapkan baik di kampus, di perguruan tinggi maupun di sekolah. Nanti kita akan bicara apa yang terjadi dengan blended learning ini. Nah, sebenarnya ada 3 langkah saja. Ini baik sekolah maupun perguruan tinggi, ini sama aja. Ini harus memuat hal yang seperti ini. Ada 3 langkah yang harus sebenarnya dipahami dan dilihat oleh pengelola pendidikan ataupun yang membuat kebijakan pendidikan. Yang pertama itu redesign kurikulum. Sekarang Bang Ikhwan coba lihat Bilal dan teman-teman yang lain yang hadir di Zoom kali ini. Saya sebelum lupa ya, saya mengapresiasi sekali nih kami salah satu organisasi yang peduli sekali nih tentang pendidikan di masa pandemi sehingga membuat ini judul yang sangat penting ini sebenarnya. Ini kalau perlu ini kepala dinasnya ini yang harus dipanggil. Orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan. Kalau perlu ada rekamannya nih Bang Iwan. Atau publikasinya. Kemudian dipublish lah bagaimana pandangan kami tentang kondisi pendidikan yang sudah 1 tahun ini di pandemi. Dan ini yang parahnya lagi Bang Iwan dan teman-teman. Ini bukan bertambah kendor pandeminya. Bertambah seperti di awal dulu. Kita di akhir tahun kemarin itu dan memasuki awal tahun itu sudah mulai landai ya, sudah mulai turun, sudah mulai seperti biasa. Sekarang ini sudah memanas lagi, sudah parah lagi gitu ya. Kemarin tuh sudah hampir gencatan senjata kita sama corona. Ini sepertinya apalagi disebutkan sudah ada virus varian baru lagi gitu ya. Bukannya hilang malah muncul varian baru gitu. Jadi saya apresiasi sekali kami mengadakan acara ini. Baik, kita coba lihat kembali, nggak terlalu banyak lagi ini. Yang pertama, redesign kurikulum. Kurikulum yang kita pakai saat ini itu masih kurikulum sebelum pandemi.
Padahal kita bicara sekolah dulu. Di sekolah sekarang sampai saat ini untuk sistem pembelajaran daring itu kan shift-shiftan itu. Jadi satu orang anak itu sekolahnya selang-seling 3 hari gitu ya, kayak les sore gitu. 1 minggu 3 kali, 3 hari sekolahnya. Nah, kurikulumnya itu belum diredesain. Jadi coba bayangkan seberapa banyak anak-anak kita yang tidak memenuhi atau tidak menyelesaikan kurikulumnya. Di kampus juga seperti itu, sama aja di kampus. Di kampus juga belum dilakukan redesign kurikulum. Sudah ada pembicaraan untuk kampus merdeka belajar itu ya, idenya Mas Menteri. Ya. Sudah ada, tapi sampai saat ini hanya di kampus-kampus besar saja yang sudah mulai. Kita belum. Jadi tidak merata. Jadi apa namanya ya? Perubahannya itu tidak merata. Kita nanti akan coba lihat apakah di sistem atau di kepemimpinannya ini yang agak lambat sedikit gitu ya. Nah, jadi itu redesign kurikulum juga kita belum lakukan. Kemudian penguatan infrastruktur. Sekarang saya dosen yang mengajar online juga di beberapa unit. Itu ada mahasiswa kalau dia menghidupkan, seperti hari ini nih, Pak Abdul Ghani, kemudian Arni, Ilham, itu kan nggak memperlihatkan wajah, itu hanya foto saja. Mudah-mudahan orangnya ada tuh. Khawatir kita itu cuman nyala saja atau bergabung saja, tapi orangnya tidak ada. Tapi kalau misalnya dosennya minta, tolong ditampilkan wajahnya, Bu, nggak cukup pakai data, Bu. Bu, sinyalnya jelek, Bu. Nah, jadi penguatan infrastruktur itu belum merata. Itu kalau menurut saya, karena kita kan ini membahas sudah 1 tahun diterpa pandemi, gimana kondisi kita. Seharusnya, seperti yang saya katakan tadi, kalau pemerintah cepat dan orang-orang yang berada di pengambil kebijakan di lembaga pendidikan cepat, infrastruktur sebenarnya sudah selesai di bulan 7 atau katakanlah bulan 9 tahun yang lalu. Seharusnya sudah selesai. Artinya, seluruh pelosok Indonesia itu harus sudah tersedia jaringan internet yang memadai. Ini di beberapa daerah, terutama mahasiswa saya nih, Bang Ikhwan, ini karena mereka banyak yang bercerita ya, itu harus ke kota kalau supaya bisa kuliah. Karena kalau di rumahnya sendiri, karena agak pedalaman, nggak cukup, sinyalnya nggak ada. Jadi dia kalau mau kuliah itu harus ke kota dulu, kemudian HP-nya harus diangkat tinggi-tinggi supaya dapat sinyal. Nah, jadi itu kan antara merdeka dan belum merdeka kan tipis sekali bedanya ya. Jadi seperti belum merdeka itu, Pak. Jadi harus nyari sinyal itu di ke gunung, terus tangannya diangkat dengan HP gitu mencari sinyal. Terus kalau sinyalnya dapat, bagaimana dia mau kuliah sedangkan HP-nya di atas kepala gitu kan? Kan nggak bisa juga dia melihat dosennya gitu. Nah, sama penguatan infrastruktur ini seharusnya sudah diselesaikan dari akhir tahun yang lalu. Seharusnya seperti itu. Nah, yang ketiga tata kelola dan manajemennya. Ini juga terkait dengan manajemen, termasuk misalnya bagaimana cara dia merencanakan pembelajaran pada masa pandemi seperti ini, kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai pengevaluasiannya. Makanya kalau dalam ilmu manajemen 1 tahun itu sebenarnya sudah kelihatan evaluasinya, sudah nampak evaluasinya. Kalau misalnya pengambil kebijakan bidang pendidikan tidak mengundang kita, mereka seharusnya mempublish itu di media massa. Seharusnya supaya masyarakat tahu. Ini loh, berdasarkan evaluasi 1 tahun, ini loh yang masih lemah, jaringannya masih lemah, kemudian gurunya masih ada yang dalam tanda kutip gaptek ya, nggak bisa mengoperasikan, seperti saya tadi agak gagap dikit, gimana nih padahal saya belum tutup itu tadi PowerPoint-nya, makanya nggak bisa share. Jadi hal-hal yang seperti itu seharusnya sudah dievaluasi di akhir tahun yang lalu, sehingga ini bulan 7 kita memasuki tahun ajaran baru bagi anak sekolahan dan sekitar bulan 9 memasuki tahun ajaran baru di kampus, kita sudah stabil, kita sudah menikmati, nggak apa-apa kalau memang harus online, nggak apa-apa kalau memang harus offline. Jadi kita sudah paham. Ini untuk model ujian saja, katakanlah skripsi. Itu belum ada yang mikir bagaimana kita bisa melakukan supaya formalnya tetap dapat, kemudian
kesehatan tetap terjaga, mutu pendidikan juga tidak terabaikan. Nah, itu kan juga harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar SOP, masuk ke dalam Google Zoom, Google Meet dengan link seperti ini, udah selesai. Bukan itu sebenarnya, tapi mengukur bagaimana mutu dalam 1 tahun yang lalu. Kemudian itu bisa menjadi masukan bagi kita supaya ada perubahan di 1 tahun yang akan datang. Karena gini, Bang Ivan dan teman-teman yang lain, kita tuh nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Siapa yang bisa memprediksi? Bukan yang bisa memprediksi. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa selamanya gini terus sampai kita menganggap bahwa corona itu penyakit biasa, sama seperti penyakit flu, demam, dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak pernah bisa tahu kapan ini berakhir. Maka sebenarnya sudah harus ada kurikulum. Makanya mohon maaf, ini sebenarnya termasuk kritik, kalau bisa sebenarnya ini kritik membangun ya. Seharusnya dibuat, saya sudah pernah bicara sama Kepala Dinas Pendidikan waktu satu layar Zoom virtual, saya katakan seharusnya Dinas Pendidikan atau orang-orang yang berada di pengambil kebijakan pendidikan itu mereka harus punya 2. Kurikulum masa normal, kurikulum masa darurat. Masa darurat itu nggak harus pandemi, bisa jadi bencana alam, bisa jadi perang gitu ya. Mudah-mudahan nggak, nauzubillah min dzalik. Tapi kan kita harus mempersiapkan. Karena itu tadi seperti yang di awal saya katakan, sebenarnya pendidikan itu nggak boleh loss 1 hari pun. Tidak boleh anak-anak, terutama di masa emas anak-anak ya, terutama anak PAUD. Sekarang anak PAUD kan seperti anak PAUD puluhan tahun yang lalu itu. Mereka belum tahu apa-apa, nggak pernah belajar bagaimana ke kamar mandi dan lain sebagainya. Usia sekolah, udah usia SD. Bahkan anak kelas 1 belum menikmati apa-apa, belum sempat masuk kelas, sudah naik kelas 2. Kan kayak gitu. Nah, itu harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan atau ya, orang yang berada di lembaga pendidikan sebenarnya, di dunia pendidikan itu. Dan itu yang masih kurang kepedulian itu. Nah, kita coba lihat bagaimana sebenarnya kehidupan pendidikan di masa new normal, yang dikatakan new normal ya, tapi sebenarnya sekarang udah balik lagi seperti awal, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini nggak apa-apa. Ini dibuat seperti ini nggak apa-apa, tetapi kita harus benar-benar mempertimbangkan kondisi yang nanti akan dialami oleh anak-anak kita, termasuk masalah psikologi. Kalau kita mau lihat seperti ini, sebenarnya di lembaga pendidikan itu bukan hanya tempat mengajar. Kalau mengajar sebenarnya Google juga bisa ngajar gitu ya. Malah Google kadangkala dia lebih pinter dibandingkan dengan guru-guru, mohon maaf katakanlah guru-guru senior atau dosen-dosen senior. Google itu lebih pinter dari dosen senior atau guru senior yang sudah tidak mau merepotkan dirinya dengan kecanggihan teknologi. Tetapi yang terpenting di lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah mendidiknya. Itu yang sebelum pandemi datang, di lembaga pendidikan anak-anak, si mahasiswa masih bisa menikmati itu. Siapa figur dosen yang dia sukai? Dia akan ikuti cara dosen itu berjalan, dia akan ikuti cara dosen itu berbicara, karena dia suka dengan dosen itu, sehingga diikuti. Mendidik itu mendidik. Kalau mengajar kan manajemen adalah, itu mengajar. Tapi kalau mendidik kadang-kadang tidak diucapin. Bagaimana cara si dosen berinteraksi dengan mahasiswa? Kemudian si mahasiswa senang dia, wah si ibu, si bapak sangat humble misalnya ya. Saya mau seperti itulah nanti kalau udah selesai kuliah. Jadi ada suri toladan, ada tuntunan yang dia lihat. Siswa juga seperti itu, ada guru yang dia favorit, ada guru tempat dia menimba, selain menimba ilmu juga mendalami karakter. Nah, itu hilang. Pada saat pandemi datang, kita kemudian melihat setelah pandemi itu ada, itu hilang. Anak sekarang sangat miris, di beberapa status Facebook kita melihat ada segerombolan anak yang disibukkan dengan handphone. Dia nggak peduli sekeliling, dia sibuk matanya ke handphone semua. Bahkan beberapa hari yang lalu itu saya sempat makan bakso tuh di, nggak boleh sebutin ya tempatnya, pokoknya di Lampineng ya. Nanti endorse lagi. Saya sempat makan bakso di Lampineng. Kebetulan tempat baksonya itu di sampingnya ada warung kopi. Jadi sama temen yang kebetulan dia kerja di dinas sosial ya.
ketidaksulian. Nah, kaget sekali saya bahwa pada saat ternyata warung baksonya tuh penuh. Jadi kami harus duduk di warung kopinya yang di samping, tapi pesannya tetap bakso. Di meja di depan kami itu berkumpul 6 orang anak muda. Kalau bisa dibilang itu usia anak SMA atau kalaupun kuliah dia semester 1 dan semester 2. Itu Bang Iwan sampai kipas angin kecil mereka bawa supaya mereka dingin terus waktu main game. Saya pikir kipas angin itu untuk mendinginkan mereka. Ternyata enggak, untuk mendinginkan HP yang mereka tidak putus-putus gunakan untuk main game. Itu kondisi anak-anak kita saat ini. Termasuk mahasiswa. Saya pikir itu mahasiswa semester-semester awal ya. Semester akhir sudah mulai diribetkan dan dipusingkan dengan skripsi, judul, masalah gitu ya. Bagaimana ngomong sama PA, bagaimana menghadapi pembimbing, penguji. Jadi dia udah agak sedikit melupakan game online. Tapi kalau anak SMA, anak SMP, dan bahkan anak SD atau anak-anak kuliah semester awal itu disibukkan dengan itu sekarang. Maka secara tidak langsung sebenarnya pendidikannya kolab, karakter juga kita sedang kritis. Karena apa ya? Karena kondisinya seperti itu. Apalagi ditambah orang tua yang dua-duanya sibuk bekerja. Dengan alasan, kamu kenapa sih melihat handphone? Ini ada dikirim tugas sama ibu. Ada dikirim tugas sama guru sekolah. Jadi sekarang senjatanya itu adalah tugas dikirim oleh guru. Padahal dia sedang main game online atau menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk usianya. Jadi itulah kondisi yang terjadi di Aceh dan itu di depan mata. Saya pikir anak perempuan saja yang bawa kipas kecil itu, Bang Iwan. Ternyata yang laki-laki juga seperti itu dan ternyata mereka bukan mendinginkan muka, tapi mendinginkan HP karena tidak putus-putus main. Jadi HP-nya dicas terus, di belakang HP dia tempel kipas angin supaya dingin gitu ya. Jadi itulah anak-anak kita sekarang ini. Nah, itu kondisi yang kita alami. Sehingga lihat lembaga pendidikan ini yang sebelum corona garis lurus dia ya, garis lurus. Corona dia gitu-gitu saja lembaga pendidikan. Yang paling parah itu adalah banyak sekarang lembaga pendidikan yang seperti nomor 2. Yang dulunya sangat amat bagus, sangat amat terkenal karena pandemi itu dia bisa mutunya bisa jatuh dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti nomor 3 pada saat corona pandemi seperti ini masih bisa bertahan, bahkan dia bisa mutunya bisa dipertahankan, itu menjadi lebih bagus. Yang nomor 4 ini karena ketidaksiapan manajerial dan kepemimpinan biasanya lembaga pendidikan akan seperti ini, naik turun siklusnya. Itu saja, saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap kita sebenarnya adalah arsitek untuk masa depan kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau seperti apa ke depan, ya kita yang harus men-setting. Ya tetap kita dengan setting itu kan ikhtiar kita. Nah, supaya terkabul tetap harus dibarengi dengan doa. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa setiap kita itu adalah arsitek untuk masa depan kita. Kita mau maju, ya kita harus setting supaya kita bisa maju. Kita mau kuliah di luar negeri, tapi bahasa Inggris nggak mau belajar, itu nggak mungkin. Atau kita mau jadi pengusaha gitu ya, kita mau jadi pengusaha tapi nggak pernah jualan, pisang goreng aja nggak pernah jualan, atau kacang aja nggak pernah jualan, nggak mungkin jadi pedagang gitu. Sama seperti saya mau cepat menyelesaikan skripsi tapi nggak pernah ditulis gitu ya, jadi nggak mungkin selesai dengan sendirinya karena di kehidupan nyata nggak ada tuh kantong Doraemon yang ada mesin membuat skripsi sendiri, itu nggak ada gitu ya, nggak ada, tetap harus kita yang lakukan. Jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa siapapun yang hadir pada hari ini, setiap kita itu adalah arsitek untuk masa depan kita. Saya pikir itu saja dari saya untuk sementara. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang telah memaparkan materi. Baik Bu, izin bertanya. Pada saat pandemi ini kan pembelajaran itu menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Baik secara problem yang kemudian proses
jaringan yang tidak memadai di berbagai tempat, kemudian media yang mungkin tidak tersedia, belum tentu. Nah, tentu itu memberikan dampak terhadap kurangnya efektivitas pada proses pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kita, baik posisi kita sebagai peserta maupun sebagai pendidik dalam menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Mungkin 3 atau 4 pertanyaan, nanti khawatir ada yang sama, dia bisa sekalian dijawab. Kalau masih ada, kalau enggak ya kita jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Sri Rahmi MA, bagaimana cara membuang rasa malas saat belajar di masa pandemi dan membangun motivasi belajar. Terima kasih. Oke, pertanyaan mungkin sedikit Bu, izin. Ya seperti yang awal Ibu sampaikan tadi kan, harus ada redesign kurikulum kita terhadap pendidikan kita. Mungkin kalau melihat kurikulum pendidikan, ruang guru ataupun universitas terbuka lebih siap menghadapi pandemi mungkin Bu ya. Mungkin kalau saya tirikan bolehlah kita UIN gitu, buat kunjungan untuk studi tour ke ruang guru gitu ya. Untuk mungkin beberapa universitas yang belum siap, bisa tuh kalau kita istilahnya bahan candaan tongkrongan lah, bisa tuh studi tour aja ke ruang guru misalnya untuk lebih siap pandemi daripada jalani pendidikan yang alasan tadi ya kurang siap kurikulum dan teknologinya, ataupun universitas terbuka. Mungkin bisa nggak itu Bu, kurikulum ruang guru ataupun universitas terbuka menjadi salah satu alternatif ya untuk beberapa universitas kita lah yang alasannya belum siap dan keadaannya seperti ini gitu. Mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin boleh Ibu tanggapi gitu aja. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Ini menarik sekali, bukan siang-siang lebih ya. Memang bicara sesuatu yang sedang kita alami itu mengasihkan, walaupun itu kadang-kadang mengganggu waktu tidur siang ya. Oke, yang pertama sekali saya coba akan memberi pandangan ya tentang strategi kita dalam menghadapi kondisi pandemi yang seperti saat ini gitu ya. Sebenarnya akhirnya yang ingin saya katakan bahwa akhirnya semua kita bukan nafsi-nafsi sebenarnya, tetapi semua kita akhirnya harus mempersiapkan diri kita sendiri. Itu saja. Jadi pada akhirnya dalam kondisi yang seperti ini, maka kita yang memang harus benar-benar memiliki strategi yang jitu dalam menghadapi proses pembelajaran ini, karena kita nggak bisa misalnya berpangku tangan kemudian mengharapkan pimpinan kita atau praktisi pendidikan lainnya atau orang-orang yang berpikir tentang pendidikan untuk melihat ini. Karena apa? Ini nanti berkelanjutan dengan pertanyaannya Selfie ya, rasa malas saat belajar di masa pandemi. Karena ujung-ujungnya yang akan rugi adalah kita. Yang akan rugi itu adalah kita. Maka strategi yang paling tepat itu adalah kita tidak boleh terlena. Karena apa? Karena memang pada saat pandemi ini terjadi, waktunya tidak berhenti. Jadi waktu
waktunya terus berjalan, usia kita terus berjalan. Kan kalau pandemi itu usianya berhenti sebentar gitu. Yang umur 20 tetap umur 20 gitu. Nanti selesai pandemi dia lanjut lagi gitu ya. Nah, kalau seperti itu masih enak, tapi itu kan tidak. Umur tetap jalan terus, kemudian kalendernya tetap berubah, tahunnya tetap berubah. Coba kita udah 1 tahun loh menghadapi pandemi, tidak terasa, walaupun ya terasa sih sebenarnya, apalagi orang-orang yang sempat terpapar atau keluarganya kena, itu sangat terasa gitu ya. Tetapi maksud yang mau saya katakan adalah waktu itu sangat cepat, tiba-tiba saja sudah setahun. Coba bayangkan kalau kita tidak punya motivasi di diri kita sendiri, kita sudah rugi 1 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi bagi mahasiswa, tadi pertanyaannya Sophie tadi, bagi mahasiswa, bagi pendidik gitu, jangan berpaku tangan, jangan wah belum ada undangan pelatihan nih untuk mengajar online, saya tunggulah. Kalau guru ya, biasanya guru seperti itu. Jangan, sekarang sudah sangat banyak situs-situs yang menyediakan untuk pembelajaran mandiri. Misalnya contoh, bagaimana cara kita membuka Google Meet misalnya. Kita tinggal buka YouTube. Bagaimana cara kita membuat PowerPoint supaya PowerPoint itu bisa dilihat oleh siswa kita di rumah, siswa di rumah. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya membuat PowerPoint itu hidup seolah-olah kita ada di depan anak. Kita tinggal buka YouTube. Di situ tersaji semuanya. Dulu di awal saya biasa aja buat PowerPoint. Saya lumayan sering Bang Ikhwan diundang ngisi materi di beberapa kampus di Indonesia karena kebetulan jadi ketua asosiasi. Di awal PowerPoint saya biasa saja. Karena saya bisa tutupi dengan kehadiran saya. Saya bisa berinteraksi langsung dengan audiens. Tetapi pada saat memasuki pandemi dan saya juga masih tetap menerima undangan virtual untuk mengisi materi di beberapa kampus, saya mulai berpikir, wah kalau seperti ini saya tidak ada, seperti misalnya UIN Makassar, itu yang sudah beberapa kali mengundang saya. UIN Makassar mengundang saya tidak ada di UIN Makassar. Mereka berpangku pada materi saya. Kadang-kadang pesertanya tuh sampai 400-an. Seperti yang kemarin, yang baru selesai kemarin, itu 457 pesertanya. Yang mendengarkan kita ngomong itu 400-an lebih, 450 lebih, bahkan Mbak Iwan. Karena kemarin tuh masalahnya masalah sensitif, masalah metodologi penelitian. Jadi ingin cepat selesai, ingin nikah gitu ya. Jadi menarik itu materinya, jadi menarik. Jadi banyak yang dengerin hampir seluruh Indonesia. Nah, saya berpikir akhirnya, kalau saya begitu saja PowerPoint-nya, maka audiens yang tidak berinteraksi langsung dengan saya, dia akan bosan. Sehingga akhirnya saya belajar lewat YouTube bagaimana membuat. Akhirnya saya menemukan paling sedikit 25 aplikasi PowerPoint yang tinggal kita ganti-ganti saja materinya dengan materi kita. Dan itu benar-benar hidup akhirnya, benar-benar hidup PowerPoint-nya. Sehingga walaupun saya tidak berada di Makassar, seolah-olah saya ada di Makassar. Itu contoh bagi pertanyaan strategi apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jangan menyerah, jangan pesimis, jangan bertahan. Kita harus berusaha dari diri kita sendiri. Kalau kita seorang guru, kalau ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diberikan oleh sekolah, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, kita usaha sendiri. Karena itu adalah bagian dari profesi yang harus kita jalani. Jadi seperti itu. Nah, itu bagi pertanyaan yang pertama. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Sylvie tadi, bagaimana mengatasi rasa malas. Itu tadi harus dari diri sendiri. Kalau sakit jantung itu ada spesialis penyakit jantung. Kalau penyakit dalam itu ada spesialis penyakit dalam. Sakit mah itu ke penyakit dalam. Sering pusing, sering migrain itu ke spesialis saraf. Terbentur, kecelakaan, harus dibedah otaknya, itu ke bedah saraf. Semua ada spesialisnya. Maka cepat sembuh. Kalau nurut, sembuh. Tetapi kalau malas, itu nggak ada spesialis kemalasan. Jadi artinya malas itu nggak ada obatnya. Kecuali kita sadar bahwa kalau kita saat ini malas, berarti masa depan kita suram. Ukurannya itu saja sebenarnya. Tidak ada orang malas, tapi masa depannya cerah, itu nggak ada. Belum pernah dalam sejarah seperti itu. Kita katakan misalnya Bob Sadino itu dia tidak sekolah tinggi, tapi dia rajin. Susi yang
menteri sekolahnya nggak tinggi, tapi dia rajin, dia tidak malas. Saat kita masih tidur subuh itu dia sudah ke pelelangan ikan untuk mencari ikan dan dijual kembali. Nah, jadi itu Bu Susi, artinya seseorang itu sebenarnya ukuran kesuksesan itu bukan di titel, bukan juga di tingginya jenjang akademik yang dia raih, tetapi pada tingkat kemalasan. Saya sering ingatkan ke mahasiswa saya, Bang Iwan, kalau kamu jumlah tidurnya lebih banyak daripada jumlah terjaga, berarti kamu orang tua. Saya saja, karena saya tulis, udah beberapa buku saya tulis, kemudian juga nulis jurnal, saya bilang, saya saja dalam satu hari semalam, itu tidurnya itu hanya 4 jam. Jadi kalau ada yang tidur 5 jam, berarti lebih tua dari ibu. Biasanya anak-anak muda kan paling marah itu dibilang tua. Jadi kasih contohnya gitu Bang Iwan sama mahasiswa tuh. Jadi pokoknya harus diingat, kalau jumlah jam tidur itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jam terjaga, berarti kamu sudah tua. Jadi nggak perlu lihat tahun berapa saya lahir, bulan berapa saya lahir, hitung saja jam tidurnya gitu ya. Kalau jam 9 malam sudah tidur itu kan nggak sakit, nggak sehat itu, orang sakit. Bangunnya jam 8 lagi, kalau kuliahnya jam 9 gitu ya. Jadi matahari keluar daripada dia keluar rumah, itu berarti itu sudah tua itu ya. Sudah tua, nggak perlu. Saya nggak mau dengar bahwa dia kelahiran tahun 20-an. Pasti itu kelahiran 18-an itu. Makanya jumlah jam tidurnya lebih banyak dibandingkan jam terjaga. Artinya maksudnya adalah kita harus tanamkan dalam diri kita, Selvi dan teman-teman adik-adik mahasiswa atau siapapun yang hadir pada hari ini, kita harus tanamkan seperti kalimat saya yang terakhir, bahwa arsitek masa depan bagi kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau jadi apa? Kita mau sukses, kita yang setting untuk kesuksesan itu. Kita mau apa? Kita mau biasa-biasa saja, ya kita juga yang setting untuk kita biasa-biasa aja ke depannya. Oh, kita mau jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya kita bisa setting itu. Tidur aja di kamar 24 jam. Lama-lama juga nggak punya apa-apa lagi. Menghabiskan duit habis, makan, minum, tidur, tidur gitu ya. Lama-lama juga duit sebanyak apapun akan habis kalau itu yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi rasa malas saat belajar di masa pandemi itu yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Tanamkan bahwa waktu terus berjalan. Kalau kita satu hari aja dalam masa pandemi ini malas, berarti kita akan kerugi 1 tahun kita rugi untuk mengerti. Misalnya katakan setiap hari kita membaca 3 lembar. Kalau 1 hari saja tidak kita baca 3 lembar, maka besoknya kita ada hutang 3 lembar. Jadi 6 lembar dalam sehari. Kalau 2 hari kita tidak membaca, begitu hari ketiga kita membaca, ada 9 lembar yang harus kita baca. 9 lembar emang nggak punya pekerjaan lain. Kan ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Itu saja ukurannya. Tetap yang bisa memotivasi diri kita sebenarnya kita sendiri. Orang lain, orang ketiga itu hanya support saja sebenarnya, yang itu juga tergantung kita. Kalau kita mau terima, itu akan tertanam di diri kita, kalau enggak juga biasa aja. Jadi gitu. Jadi yang bisa memotivasi kita adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian ini menarik ini, yang tidak mau disebutkan namanya ini, menikah dini ya, menikah dini. Dalam kacamata saya sebenarnya bukan salah atau benar sebenarnya, tetapi lebih pada siap atau tidak. Karena kalau bicara salah atau benar, saat dia sudah akhir balik dan sesuai dengan semua ketentuan agama sudah dipenuhi, maka ya nggak apa-apa nikah gitu kan. Jadi bukan boleh atau tidak sebenarnya, tetapi siap atau tidak. Karena sebenarnya yang benar-benar kenyataan itu bukan pada saat untuk menikah atau di hari pernikahannya, tetapi setelah itu. Coba bayangkan ini kita dari perspektif, karena tadi ditanya sebenarnya dari perspektif perempuan ya. Kalau dari perspektif laki-laki, kalau si laki-laki itu dia sudah bekerja, sedikit masalah sudah terselesaikan. Tetapi jarang sekali anak muda misalnya masih kuliah, dia sudah bekerja stabil, itu jarang. Kecuali dia perusahaan orang tua yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Artinya usianya masih membangun. Kemudian kalau ditanya dalam perspektif perempuan, saya hanya bisa mengatakan kalau memang masih bisa masih bisa dikelola, artinya sama orang tua masih bisa ngomong untuk jangan dulu. Kalau memang orang tua yang menyuruh untuk menikah cepat, ditundalah minimal sekali selesai S1.
dari beberapa sudut pandang yang kita lihat. Jadi nggak usah, saya kemarin ngisi materi itu saya bilang, anak muda sekarang tolong kurangi baper. Begitu lihat kelompoknya ada 5 orang, 4 orang, 2 orang saja udah menikah, itu kayaknya udah telat sekali menikahnya. Jadi persepsi-persepsi seperti itu yang kadang-kala kita nggak bisa berpikir normal akhirnya. Tidak bisa berpikir dengan menggunakan akal sehat. Sekarang kalau kita menikah sangat muda misalnya ya, muda sekali kita menikah ya. Sudah siapkah kita jika seandainya Allah langsung menganugerahkan anak? Kalau anaknya sehat, kalau anaknya ada pertumbuhan yang tidak sehat misalnya, sudah siapkah dia dengan usia muda ngurusin anak yang dititipkan Allah yang seperti itu? Padahal secara psikologis dia juga masih butuh untuk bermain, atau bermain bukan bermain anak-anak ya, tapi masih butuh waktu untuk usia mudanya. Atau coba berpikir misalnya, kalau misalnya ekonomi yang sangat amat tidak siap, yang penting nikah muda karena ini sudah tren gitu ya, tapi tidak siap dari segi ekonomi. Yang pertama rawan konflik, yang kedua coba bayangkan kalau begitu produktif ya, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah langsung punya anak alergi, dia harus minum susu bayi alergi itu, satu kaleng kecil itu harganya 300.000, dihabiskan dalam 2 hari. Coba hitung setahun berapa, sebulan berapa, seminggu berapa, seminggu itu 1 juta lebih untuk susu, belum untuk pampers misalnya. Sudah siapkah itu? Itu yang harus dipertimbangkan, bukan 1 hari foto atau hari pernikahan saja yang dipikirkan, tapi kelanjutan setelah itu. Dalam satu sisi asik sih, nanti saing-saingan sama anak mudanya, biar dibilang ini mana anak, mana, karena kebutuhannya untuk foto Bang Ikhwan anak-anak sekarang. Kalau ditampilkan dengan anak, nanti ada yang bilang itu mana anak, mana kakak, itu kebanggaan luar biasa itu. Tapi tidak difikirkan. Sekarang perempuan, kalau saya ditanya, perempuan harus secerdas-cerdasnya orang, harus lebih cerdas dari laki-laki. Kenapa? Perempuan itu tarbiyatul ula. Perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Coba bayangkan kalau sekolah nggak pinter, ibunya tidak memahami banyak hal misalnya, apa yang akan diajarkan kepada anaknya? Masa baru lahir udah masukin les. Kan kita yang mendidik, kita yang mengajar anak di awal sebelum dia usia sekolah. Itu yang kedua. Jadi seorang perempuan itu harus benar-benar memastikan dirinya itu bukan hanya siap mental atau siap fisik atau apalah, sudah cukupkah ilmu dia untuk mendidik anak. Kemudian yang ketiga, saya sangat menganjurkan perempuan, walaupun kecil-kecilan, dia punya pendapatan sendiri, Bang Ivan. Dia punya pendapatan sendiri, walaupun jualan online. Kenapa saya katakan seperti itu? Zaman sekarang nih, mohon maaf sekali, zaman sekarang itu penyakit sangat amat banyak. Kalau meninggalnya bareng, alhamdulillah. Kalau meninggalnya duluan suami, sedangkan kita sudah punya anak 3-4 orang, dan si ibu tidak punya pendapatan apapun, anaknya dihidupi dengan apa? Rezeki di tangan Allah memang. Tetapi bunuh diri kalau kita hanya berpikir bahwa rezeki kan di tangan Allah. Emang turun dengan sendirinya? Kan harus berusaha. Makanya saya katakan, saya kalau ada mahasiswa, biasanya mahasiswa yang dekat-dekat sama saya tuh mau menikah, dia datang ke saya. Seperti yang kemarin itu bimbingan, dia mau nikah. Dua-dua belum punya keuangan yang kuat. Itu saya katakan, kalian dua-dua bekerja. Yang laki nggak apa-apa, agak kasar dikit kerjanya. Yang perempuan coba cari pendapatan. Walaupun jual baju, jual jilbab secara online, minimal ada pendapatan. Zaman sekarang, untuk kuliah anak, dua-dua kerja saja tidak cukup. Itu kalau bicara itu. Jangan bicara bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur dan lain sebagainya. Usaha kan tetap, bukan hanya, atau kita tidur-tiduran aja di rumah, datang yang nganter duit, kan enggak seperti itu. Jadi harus berusaha. Jadi intinya sebenarnya lebih kepada kesiapan. Kalau memang masih bisa ditunda 1-2 tahun sampai selesai kuliah, karena cita-cita orang tua juga kan anaknya bisa sarjana. Jadi beri hadiah dulu bagi orang tua untuk sarjana, baru kemudian kita berpikir untuk diri kita, karena nggak lama lo mikirin orang tua, itu nggak lama. Tapi kalau memang orang tuanya yang menganjurkan untuk menikah, maka coba persiapkan diri.
Saya nggak mungkin mengatakan nggak boleh menikah segala macam. Nah, itu salah juga gitu ya. Tapi kalau saya lebih pada coba dilihat kesiapan dari berbagai aspek. Jangan pernah berpikir hanya di hari menikah saja. Itu bagi yang menikah dini. Penasaran saya bila ini siapa yang nanya. Kayaknya ada rencana. Kalau memang iya, saya ucapkan selamat gitu. Bang Iwan. Oke. Kemudian nih menarik sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Iwan Jamil ya. Universitas-universitas besar harus belajar nih dari universitas terbuka yang lebih siap menghadapi pandemi ini. Sepakat saya bahwa sebenarnya universitas kita sebesar apapun sebenarnya belum terlalu siap. Universitas Islam Negeri Araniri itu kurang besar apa? Udah universitas loh, bukan sekolah tinggi ya, bukan institut, udah besar. Tetapi itu tadi karena ketidakpekaan dan terlalu cuek orang-orang yang mengelola di dalamnya, akhirnya merasa bahwa tidak terlalu penting. Padahal seperti saya katakan tadi, pendidikan itu penting itu tiang negara itu. Coba bayangkan habis periode bapak-bapak kita itu yang saat ini yang pinter-pinter itu ya, kita kehilangan Habibie aja kayak kehilangan setengah negara. Kayaknya negara kita tuh udah kosong. Itu kehilangan hanya satu aja Habibie. Ada perasaan itu, walaupun sebulan, 2 bulan kita merasakan itu alamiah seperti itu. Coba bayangkan begitu orang tua kita itu sudah selesai waktunya hidup di dunia untuk mengabdi, tinggallah kita. Sedangkan kita tidak punya cukup kemampuan dalam hal pengetahuan misalnya ya, pengetahuan. Tidak harus sekolah yang tinggi. Tetapi bagaimana kalau misalnya lemah dalam hal pengetahuan, maka bayangkan negara kita seperti apa pengelolaannya kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Sekarang saja Bang Iwan, negara kita dipegang oleh orang berpendidikan semua, kayak gini kondisinya. Bayangkan kalau yang nggak berpendidikan, walaupun tidak ada jaminan sebenarnya, tidak ada jaminan, tapi pertimbangannya ya seperti itu. Termasuk ruang guru, bahkan saya di beberapa tempat ngisi materi mengatakan kalau kampus tidak cepat tersadar bahwa dia harus melakukan pembenahan diri, maka bisa jadi ke depan kampus harus tutup. Kampus harus tutup, orang lebih percaya pada seperti ruang guru atau universitas terbuka yang bayarannya lebih murah tapi lebih nyaman, tidak perlu repot-repot ke kampus, bisa menyelesaikan, bisa wisuda. Sehingga akhirnya universitas-universitas besar itu hanya sebagai tempat legalisasi saja untuk memperoleh ijazah. Ilmunya nggak didapat dari universitas, dari sekolah, dari institut, tapi dapat dari mana? Dari ruang guru, dari Google, dari baca-baca jurnal. Sekarang jurnal bisa kita baca sendiri. Apa sih yang kita nggak bisa tahu sekarang ini? Semua bisa tahu. Kalau dulu guru satu-satunya pusat informasi, pusat ilmu itu ya guru ya dosen, itu dulu. Kalau sekarang enggak, guru dan dosen itu bisa jadi tempat paling akhir munculnya keilmuan. Awalnya dari mana ya? Dari media internet, Google Scholar. Google Scholar itu apa yang kita mau? Tentang kepemimpinan, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik, semua jurnal tersaji. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, semua bahasa tersaji di situ. Jadi sedangkan dosen kadang-kala hanya menguasai satu bahasa. 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh, sama bahasa Alas. Atau bahasa Indonesia, bahasa Aceh, sama bahasa Gayo. Atau bahasa Jami. Jadi 3 bahasa yang dikuasai oleh dosen. Sedangkan Google atau media-media situs-situs pendidikan lainnya, itu bisa memahami dalam berbagai bahasa yang kita butuhkan. Jadi seperti itu Bila dan Bang Ikhwan. Udah habis ini yang nanya. Boleh. Sedikit ingin saya sampaikan karena ini usianya muda-muda semua, walaupun yang di layar itu yang tertangkap kamera itu Bang Ihwan, Bila sama siapa nih, Dahlia Sari, tapi kok cowok ya? Jaringannya iya. dibagus. Oh iya.
Siap. Jadi yang terlihat itu yang muncul wajahnya termasuk Saufi ya. Saufi itu muda-muda sekali semuanya dan yang menampilkan foto lebih muda lagi. Semuanya ya lebih muda lagi. Selfie ini juga muda. Saya ingin mengatakan bahwa usia muda itu singkat sekali waktunya. Singkat sekali. Kalau Anda sekarang umur 29, maka umur 30 itu sudah dianggap dewasa. Jadi selisihnya hanya 1 tahun. Jadi sangat singkat sekali masa muda, jangan pernah sia-siakan, jadilah diri sendiri, kemudian terus berusaha untuk meraih mimpi dan cita-cita, apapun hambatan dan rintangan itu harus dilalui. Sekali lagi yang terakhir, hitung jam tidurnya dalam sehari. Kalau lebih banyak jam tidur dibandingkan jam terjaga, berarti Anda bukan lagi anak muda, tapi Anda sudah digolongkan ke dalam lansia atau orang tua. Mudah-mudahan yang hadir hari ini jam tidurnya lebih sedikit daripada jam terjaga. Artinya masa-masa produktif lebih banyak dibandingkan masa-masa yang tidak produktif. Karena saat kita tertidur, kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis, dan lain sebagainya. Itu saja, karena di tangan kalianlah masa depan Indonesia ada. Kami ini mana ada 2 hari lagi udah tua-tua semua ini. Udah nggak lama lagi. Jadi itu saja dari saya. Sukses untuk kami. Silahkan susun dialog-dialog online lainnya. Cari tema-tema yang menggigit, yang sedang harus update info terus supaya tidak tertinggal. Ini yang lebih menarik lagi. Di tengah pandemi, korupsi juga pandemi gitu ya. Korupsi juga merajalela, corona merajalela, sama dengan korupsi juga merajalela. Hampir di semua media sosial kita mendengar itu. Silakan itu dibicarakan. Kenapa nggak duitnya ke beasiswa, ke jaringan internet untuk mahasiswa, untuk siswa, kenapa dikorupsi? Nah, itu hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Saya titip itu sama kami supaya kami bisa lebih diperhitungkan dan tidak lagi dilihat dengan 2 mata tapi 1000 mata. Mudah-mudahan seperti itu. Sukses terus untuk kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.